Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Latifatul Aini dari kelas 3D Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 24105 106 21350065. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review buku lagi nih teman-teman yang berjudul Adopsi Vintage karya Bapak Ade Andri Hendriadi SSI MKOP. Nah, buku ini dibuka dengan sebuah pengantar yang sangat amat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini nih. Penulis menekankan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam hampir semua aspek kehidupan mulai dari cara kita berinteraksi, bekerja, hingga cara kita mengelola keuangan. Nah, Fintech sebagai produk dari revolusi teknologi ini menjadi medium penting yang tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sering pakai QRIS, KRIS atau Kiris itu tuh termasuk ke dalam Vintage ya teman-teman. Nah, kehadiran buku ini tuh menjawab kebutuhan nyata bagaimana pekerja Indonesia bisa beradaptasi dengan derasnya transformasi digital, sekaligus menjadikan Vintage sebagai instrumen pemberdayaan. Nah, jadi buku ini bukan hanya tentang catatan akademis, tetapi panduan praktis yang bisa digunakan oleh teman-teman baik oleh pekerja, industri, maupun pembuat kebijakan nih. Nah, isi bab pertamanya itu tentang gambaran umum vintage di Indonesia. Dalam bab pertama, penulis atau Bapak Ade ini menggambarkan lanskap vintage di Indonesia dengan bahasa yang sangat amat mudah dipahami namun tetap padat datanya. Misalnya disebutkan bahwa tahun 2023 total transaksi vintage mencapai 1.900 triliun rupiah, meningkat 41,2% dari tahun sebelumnya. Nah, angka ini mencerminkan betapa masifnya penetrasi vintage dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, penulis bahkan memberi contoh nyata seperti pekerja pabrik yang kini bisa mengirimkan uang hanya lewat ponsel nih, atau guru honorer yang kini bisa mengakses kredit meskipun tanpa pinjaman. Nah, ini memperlihatkan bagaimana vintage mendemokratisasi layanan keuangan. Jadi layanan keuangan sekarang tuh apa sih yang nggak bisa pakai HP aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli pakai HP, klik langsung semuanya terbayarkan. Listrik, BPJS atau apapun itu tinggal klik dan langsung terbayarkan. Nah, itu termasuk salah satu adopsi dari Vintage itu sendiri. Nah, selain itu, penulis atau Bapak Ade menyoroti paradoks besar. Di satu sisi, adopsi Vintage di kalangan urban sangat tinggi, namun di sisi lain, kesenjangan digital masih lebar, khususnya di sektor pekerja informal atau mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur nih, seperti daerah-daerah pelosok yang sangat amat jarang untuk akses teknologi digital nih. Nah, bab kedua ini membahas tentang memahami teknologi vintage. Bab ini menjadi semacam fondasi konseptual yang dimana vintage didefinisikan bukan sekedar digitalisasi layanan keuangan, melainkan transformasi paradigma. Nah, penulis atau Bapak Ade menguraikan jenis-jenis vintage yang berkembang di Indonesia, mulai dari dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, hingga peer-to-peer lending seperti Coinworks atau Amarta. Nah, tidak hanya itu, aplikasi manajemen keuangan pribadi seperti Mikro, Insurtech, crowdfunding, bahkan kripto dan blockchain semuanya dijelaskan dengan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari para pekerja. Nah, salah satu bagian menarik adalah pembahasan tentang demokrasi investasi dengan modal hanya 10.000. Nah, seorang pekerja kini bisa ikut berinvestasi, yang dimana hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh kalangan menengah atas kini terbuka luas untuk siapa saja. Nah, bab 3 ini membahas tentang profil pekerja dan faktor pendorong adopsi di bab 4-nya nih. Nah, penulis menyoroti profil pekerja Indonesia dalam konteks digital yang hanya 35% pekerja yang dianggap memiliki keterampilan digital sesuai kebutuhan industri. Nah, ini menjadi hambatan besar sebab tanpa literasi digital, pekerja akan kesulitan memanfaatkan vintage secara optimal. Tapi di sisi lain, faktor pendorong adopsi juga dibahas nih di buku ini, seperti literasi digital, rasa percaya diri, sikap positif terhadap inovasi, hingga manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh para pekerja menjadi penentu utama. Ada pula kisah-kisah inspiratif pekerja yang berhasil mentransformasi kehidupan ekonominya lewat vintage yang menambah sisi humanis dalam buku ini. Lalu di bab 5-nya menjelaskan tentang hambatan dan kualitas sistem vintage. Nah, hambatan dan kualitas sistem vintage ini dibahas dari bab 5 hingga bab 7 nih teman-teman. Setiap perubahan selalu membawa resistensi. Di sini penulis membedah
Berbagai hambatan seperti resistensi budaya, ketakutan akan keamanan data, hingga kendala infrastruktur nih. Misalnya di daerah-daerah dengan internet terbatas, fintech masih dianggap sangat amat wah dan mewah. Selain itu, kualitas sistem fintech juga mendapat sorotan, di mana keamanan data, privasi pengguna, dan desain antarmuka yang mudah dipahami oleh pekerja awam menjadi poin penting dalam fintech ini. Nah, tanpa kualitas sistem yang baik, kepercayaan pekerja terhadap fintech bisa saja runtuh dalam seketika. Nah, di bab 8 hingga bab 10 ini membahas tentang strategi implementasi dan dampaknya. Nah, bab ini membawa kita ke ranah praktis. Penulis menjabarkan strategi implementasi fintech mulai dari langkah-langkah teknis, manajemen perubahan, hingga bagaimana organisasi bisa mengintegrasikan fintech secara efektif. Dampak adopsi fintech pun diuraikan secara detail seperti peningkatan produktivitas personal, efisiensi keuangan, hingga dampak organisasional berupa efisiensi operasional dan pengurangan biaya bisnis nih. Jadi teman-teman nggak perlu nyiapin barang untuk transaksi, teman-teman tinggal pakai HP teman-teman bisa langsung mudah nih untuk melakukan transaksi. Nah, yang menarik, Bapak Ade juga menekankan bahwa dampak fintech tidak hanya individual tetapi juga kolektif. Pekerja yang melek akan fintech bisa meningkatkan daya saing organisasi secara keseluruhan. Nah, di bab 11 hingga bab 12, optimasi dan kapabilitas berkelanjutan ini juga dibahas ya teman-teman. Nah, di bagian ini fokus diarahkan pada bagaimana fintech bisa mengoptimalkan proses bisnis dan membangun kapabilitas yang berkelanjutan. Nah, transformasi proses kerja otomatis, integrasi sistem, hingga strategi pembelajaran berkelanjutan menjadi bahasan yang inti dalam bab ini. Nah, Bapak Adi juga menekankan pentingnya membangun budaya belajar sepanjang hayat agar pekerja tidak ketinggalan dengan tren fintech yang terus berubah. Pastinya nanti di masa depan bakal lebih canggih lagi nih teman-teman terkait financial teknologi ini. Nah, bab 13 sampai bab 14 itu tuh mulai masuk membahas tentang tren masa depan dan resiliensi digital. Yang dimana buku ini tidak hanya berhenti pada kondisi saat ini, tetapi juga memproyeksikan masa depan dari financial technology, di mana Bapak Ade membahas integrasi AI, blockchain, IoT, hingga banking as a service, tentang topik yang inklusivitas, berkelanjutan, bahkan fintech hijau juga diangkat di dalam bab ini, yang dimana hal tersebut menunjukkan kesadaran bahwa teknologi keuangan tidak bisa dilepaskan dari isu sosial dan lingkungan kita sehari-hari. Dan selain itu, resiliensi digital menjadi bahasan penting yang dimana pekerja perlu mengembangkan mindset pembelajar, strategi pengelolaan stres digital, hingga membangun keseimbangan antara hidup dan teknologi. Nah, di bab 15 hingga bab 16 ini membahas tentang regulasi dan kolaborasi. Financial teknologi tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya regulasi. Jadi penulis atau Bapak Ade menjelaskan lanskap regulasi fintech yang ada di Indonesia seperti peran OJK, Bank Indonesia, hingga kebijakan perlindungan konsumen ini dibahas tuntas nih di sini. Yang menarik, Bapak Ade menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk mempercepat adopsi dari financial teknologi ini. Nah, di mana bab 17 hingga bab 18 ini merupakan panduan praktis dan juga penutup. Menjelang akhir, buku ini memberikan panduan praktis bagaimana individu atau organisasi bisa menilai kesiapan memilih solusi fintech yang tepat dan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan adopsi. Nah, Bapak Ade juga menutup dengan visi masa depan fintech untuk pekerja Indonesia di mana bahwa teknologi finansial bukan hanya tren sesaat, tetapi juga fondasi penting untuk daya saing inklusi ekonomi nasional. Nah, salah satu daya tarik dari buku ini adalah kemampuannya yang menghubungkan fenomena besar seperti revolusi digital dengan pengalaman sehari-hari pekerja. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang dulunya menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah, dulu ia harus mencatat semua transaksi secara manual, menunggu pembeli membayar dengan uang tunai dan seringkali menghadapi resiko uang berceceran, uang receh. Namun kini dengan adanya aplikasi dompet digital, setiap transaksi langsung tercatat dengan rapi, bahkan bisa langsung dipantau laporan penjualannya. Nah, penulis menggambarkan hal-hal seperti ini bukan sekedar sebagai perubahan teknis, tetapi juga sebagai perubahan gaya hidup dan pola pikir. Nah, buku ini seakan ingin mengatakan bahwa financial technology bukan sekedar teknologi dingin, tetapi juga sebuah alat yang bisa menyentuh sisi paling manusiawi dari kehidupan pekerja yang dirasa aman, kemudahan, dan kesempatan untuk bermimpi lebih besar. Di mana ini tuh praktis banget ya teman-teman.
Nah, terus juga terdapat studi kasus dan kisah inspiratif nih. Tidak hanya berhenti pada teori, Bapak Ade juga menyajikan berbagai studi kasus, misalnya kisah pekerja UMKM yang berhasil memperluas usahanya berkat pinjaman mikro dari platform peer-to-peer lending, atau cerita tentang ojek online yang kini tidak perlu khawatir membawa uang tunai dalam jumlah besar karena semua pembayaran bisa diterima secara digital. Sekarang ojek online udah terhubung ya teman-teman sama aplikasi financial teknologi seperti Grab yang terhubung dengan aplikasi OVO dan juga Gojek yang terhubung dengan aplikasi GoPay. Nah, kisah-kisah ini memberikan nuansa emosional dalam buku Adopsi Vintage ini. Nah, pembaca diajak kita menyadari bahwa di balik angka-angka besar seperti 1.900 triliun transaksi vintage, ada wajah-wajah nyata dari pekerja yang kehidupannya berubah secara signifikan. Nah, hal ini membuat buku ini terasa lebih hidup dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, meski penuh optimisme, Bapak Adi juga tidak menutup mata terhadap sisi gelap dari financial technology. Ada bab khusus yang menyoroti kasus pinjaman online ilegal, di mana pekerja justru terjebak dalam lingkaran utang dengan bunga yang amat sangat tinggi. Nah, penulis atau Bapak Ade menekankan bahwa pentingnya regulasi yang kuat serta literasi digital yang memadai agar pekerja bisa membedakan mana platform yang resmi dan mana platform yang ilegal. Nah, selain itu, penulis juga menyoroti masalah stres digital di mana pekerja yang terlalu bergantung pada teknologi beresiko mengalami kecemasan baik karena takut kehilangan data maupun karena tekanan untuk selalu online nih. Oleh karena itu, resiliensi digital dipandang sebagai kompetensi baru yang sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Nah, bab tentang tren masa depan vintage menjadi salah satu bagian yang paling menarik nih menurut saya dari buku ini, di mana Bapak Ade mengajak kita membayangkan sebuah masa di mana semua aspek kehidupan finansial sudah terintegrasi saat sudah berbelanja online misalnya. Kita tidak hanya membayar tetapi juga langsung mendapatkan opsi investasi dari sisa saldo, proteksi asuransi untuk barang yang dibeli, bahkan penawaran pinjaman instan untuk pembelian dalam jumlah besar. Nah, semua itu terjadi otomatis hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel teman-teman. Namun juga penulis juga memberikan peringatan nih kepada masa depan dari financial teknologi ini, di mana masa depan ini hanya bisa dinikmati jika pekerja Indonesia dipersiapkan dengan baik. Tanpa adanya literasi digital, tanpa adanya budaya belajar yang berkelanjutan, teknologi secanggih apapun bisa berubah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, yang menarik meskipun judulnya fokus pada pekerja Indonesia, sebenarnya isi buku ini tuh relevan untuk audiens yang lebih luas, seperti mahasiswa misalnya. Mahasiswa bisa mengambil pelajaran tentang industri masa depan, ataupun pengusaha UMKM bisa menjadikannya sebagai panduan praktis. Bahkan pembuat kebijakan bisa memetik rekomendasi untuk merumuskan strategi nasional. Nah, inilah yang membuat buku ini terasa lengkap. Ia tidak hanya berbicara pada satu kelompok, melainkan kepada seluruh ekosistem yang ada. Nah, Bapak ada juga tidak hanya melihat fintech dari sisi teknis, melainkan juga sebagai bagian dari kisah besar perubahan sosial di mana financial teknologi ini digambarkan sebagai jembatan antara mereka yang dulu terpinggirkan dari sistem keuangan dengan peluang baru yang terbuka di era digital saat ini. Nah, ada nuansa optimisme bahwa teknologi bisa menjadi alat demokratisasi, yang dimana bahwa seseorang pedagang kecil, buruh harian, atau pekerja migran memiliki akses yang sama dengan mereka yang bekerja di gedung-gedung perkantoran megah. Sekarang orang tinggal modal HP doang, terus bisa ngeakses berbagai macam platform finansial teknologi itu sama sama aja kayak kesetaraan ya teman-teman. Jadi nggak ada bedanya nih. Nah, narasi ini membuat kita merenung apakah teknologi benar-benar bisa menjadi penyama kedudukan atau justru malah menciptakan jurang baru antar mereka yang melek digital dengan mereka yang tertinggal. Nah, buku ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengawal etika dan keadilan dalam adopsi finansial teknologi. Nah, salah satu kekuatan buku ini adalah bagaimana ia menempatkan manusia di pusat cerita. Di balik data triliunan rupiah, ada wajah-wajah nyata di mana seorang anak muda yang bisa melanjutkan kuliah karena akses pinjaman di pendidikan digital. Lalu ada seorang ibu pekerja rumahan yang bisa menabung dengan aplikasi sederhana. Lalu ada supir ojek online yang kini merasa lebih aman karena tak lagi membawa uang tunai nih. Kisah-kisah ini membuat kita sadar teknologi hanya akan berarti jika benar-benar menyentuh dan memperbaiki hidup manusia. Waduh, menarik banget ya teman-teman. Jadi, buku Adopsi Vintage di Era Digital untuk pekerja Indonesia adalah karya yang sangat amat bagus nih teman-teman.
di mana karya ini tuh kaya akan data sekaligus aplikatif. Kekuatan utamanya ada pada keseimbangan antara teori, data empiris, kisah nyata, dan rekomendasi praktis nih dari penulis. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh akademisi atau pembuat kebijakan, tapi juga oleh pekerja, pengusaha UMKM, bahkan masyarakat umum seperti kita mahasiswa yang ingin memahami dan memanfaatkan dari teknologi finansial teknologi ini. Nah, sebagai bahan untuk refleksi, buku ini mengajarkan bahwa adopsi fintech bukan sekedar mengikuti tren digital, tetapi tentang bagaimana teknologi bisa menjadi alat pemberdayaan. Nah, jika harus dirangkum, buku ini mengajarkan bahwa adopsi finansial teknologi bukan sekedar mengikuti modernisasi, tapi lebih dari itu, ia tentang bagaimana pekerja Indonesia bisa memanfaatkan teknologi untuk meraih kesejahteraan, mengelola keuangan dengan lebih cerdas, dan menatap masa depan dengan optimisme. Nah, dengan gaya penulisan yang sangat amat lugas namun reflektif, Bapak Ade Andri Hendriani telah berhasil memadukan teori, data, dan kisah nyata menjadi sebuah karya yang tak hanya layak dibaca, tetapi juga direnungkan. Ia bukan hanya mengajarkan tentang cara memahami teknologi, melainkan juga mengajak kita untuk membayangkan dunia yang lebih adil dan seimbang ke dengan naiknya financial teknologi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk bahasan dan review buku dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin membaca juga buku dari Adopsi Vintage ini bisa melalui soft file yang tersedia atau mungkin bisa beli langsung hard file-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nabila Latifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.